Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan mudah-mudahan kita berada dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan, kemudian kemudahan, juga bisa melaksanakan saum dengan sempurna hingga akhir bulan ya, insyaallah mudah-mudahan. Pemirsa rahimakumullah, sebelum kita membahas masalah saum, tentunya kita harus memahami dahulu ya, karena saum itu adalah perbuatan yang sangat berat ya, luar biasa. Tentunya kita harus memahami dulu tentang apa tujuan saum. Tujuan itu perlu bagi kita. Pertama untuk motivasi ya, lain juga menyiapkan mental ya, mental kita untuk melaksanakan satu kegiatan itu gitu ya. Kalau jelas kemudian kita suka terhadap kegiatan itu, insya Allah ya, apa yang dilakukan dalam kegiatan akan mencapai tujuan. Mengapa sih kita harus saum? Kalau sudah tahu mengapa, bagaimana cara saum? Ya, tentunya itu akan terus-terusan pertanyaan itu. Baik para pemirsa rahimahullah, jadi kalau kita ingin tahu tujuan saum, tentunya kita harus bertanya kepada yang memerintahkan saum. Ya. Nah, apa maksud memerintahkan saum itu? Tentu ada tujuan. Ya. Nah, ini sudah mafhum oleh kita semua, udah hafal, udah paham bahwa tujuan saum itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 183 ya. Dalam surat Al-Baqarah itu amat sangat jelas ya. Karena perintah Allah ya, atau rukun Islam yang 5 itu yang paling jelas kaifiatnya, tata caranya yaitu saum. Siapa pemerintahnya, kapan, bagaimana, sangat lengkap. Berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lain itu perintahnya maaf bukan tidak jelas ya, tapi berceceran gitu ya. Ayat satu terus kalau kita memahami perintah misalnya zakat itu tidak hanya satu ayat, satu surat, tapi dalam surat lain dibahas. Tapi kalau saum itu jelas dalam surat Al-Baqarah ya. 183 dimulainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Ini yang ingat nih, yang merintahnya Allah, yang diperintahnya adalah beriman. Ini punya arti bahwa orang tidak beriman tidak dapat seruan ini ya. Kita pemirsa semuanya orang beriman ya, jadi dapat seruan ini. Wahai orang yang beriman, kutiba. Nah, kutiba itu sebenarnya bahasa aslinya adalah dituliskan ya. Kataba menulis, kutiba dituliskan, artinya diundangkan gitu. Hanya kita paham jadi artinya adalah diwajibkan, tidak wujiba ya, atau fridho atau apa, tapi kutiba dituliskan, diundangkan gitu, diwajibkan alaikum atas kalian asyam saum. Nah, saum itu bahasa Arab ya, tentunya kita paham saum itu bahasa Arab, hanya sering diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda ya, puasa gitu. Nah, puasa artinya lain lagi sebenarnya pemirsa ya. Kalau saum itu jelas ya, saum itu menahan diri ya, menahan diri. Menahan dari apa? Ya, dijelaskan dalam Al-Qur'an selanjutnya dalam hadis ya. Menahan dari rasa lapar ya, haus gitu. Juga keinginan ya untuk berhubungan suami istri gitu. Dan lebih jelas lagi bahwa saum itu menahan dari semua ya tindakan kelakuan yang bertentangan dengan aturan Allah gitu. Udah jelas ya, jadi gitu. Jadi itu siam itu artinya, saum itu adalah menahan diri. Kutiba alaikum kama kutiba sebagaimana diwajibkan
atau diundangkan kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini jelas ya, tujuannya la'ala itu artinya eh, tujuannya la'allakum agar kalian tatakun bertakwa kepada Allah. Nah, jelas ya. Jadi apa tujuan saum adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, pegangan kita jelas. Jadi saum itu dalam rangka untuk takwa gitu. Nah, ini mungkin yang kita bahas ya, tentang takwa ini apa sebenarnya takwa. Nah, kita tanya lagi ke Allah. Yang disebut takwa itu apa sih gitu ya. Nah, ini jelas juga dalam surat Al-Baqarah ya, yang sering dibaca oleh pemirsa, oleh kaum muslimin ya. Surat Al-Baqarah itu ya, surat kedua. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Alif lam mim dzalika ya. Itulah Alkitab. Dzalikal kitabu la raiba. Nah, ini nanti bahasanya tentang Alkitab ya. Hanya kita artinya dulu. La raiba tidak keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dari ayat ini jadi panjang kalau ditafsirkan ya. Nah, ini waktu aja kita bicara. Karena Quran itu selain tidak ada keraguan juga petunjuk bagi siapa? Orang bertakwa gitu. Nah, jadi orang bertakwa. Kemudian Allah jelaskan siapa itu orang bertakwa itu. Ya, ada 5 cirinya ya. Ada 5 ciri orang takwa. Menurut surat Al-Baqarah ya. Nah, itu pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu yang beriman kepada al-ghaib. Satu. Jadi ciri takwa itu adalah iman kepada yang gaib. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Allah menggunakan teks kalimat al-ghaib? Ya. Itu ada maksudnya ya. Tujuan kalimat itu ada maksud dan tujuannya ya. Kenapa tidak langsung alladzina yu'minuna billah gitu. Yaitu yang beriman kepada Allah. Ya, itu satu pertanyaan bagi kita ya. Jadi kenapa memakai teks al-ghaib? Karena memang Allah itu ghaib. Nah, pengertian ghaib adalah tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Tidak dapat dilihat, tidak dapat dicium, tidak dapat didengar dan sebagainya. Itu panca indera tidak bisa dirasakan gitu, langsung kulit itu ya. Nah, jadi gaib. Jadi Allah itu gaib. Tapi di sini pakai alif lam ya. Bil ghaib al ghaib. Nah, berarti ada apa ini? Ya. Karena kalau hanya gaib itu bukan hanya Allah ya. Jin gaib. Surga, neraka, malaikat itu gaib ya. Itu al-ghaib ya. Karena memang itu makhluk Allah diciptakan karena memang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita manusia ya gitu. Nah, kemudian pakai beriman kepada al-ghaib ya, Allah itu ghaib tapi pakai alif lam. Jadi alif lam ma'rifat namanya ya. Jadi ma'rifat itu yang diartikan oleh para mufasir semua yang sebut al-ghaib itu Allah. Walaupun ini banyak disalahartikan. Al-ghaib itu semua ghaib aja. Maka ada yang menyatakan bahwa kalau iman kita ke Gunderowo ya, ke Roro Kidul atau yang gaib-gaib, itu orang takwa itu. Nah, itu kan ke sana arahnya. Padahal itu pakai alif lam ya. Alif lam ma'rifat artinya gaib itu Allah sebenarnya ya. Tapi mengapa menggunakan al-ghaib? Karena memang Allah tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Lantas hubungannya apa gitu? Nah, ya, karena orang takwa itu iman kepada Allah. Jadi Allah itu memang nggak bisa ditangkap oleh panca indera, nggak kelihatan. Tapi orang takwa itu yakin, beriman kepada Allah itu yang gaib gitu. Ya, nah ini mempunyai efek kepada kita sebagai orang yang bertakwa. Kalau iman kepada Allah yang gaib itu, walaupun Allah ya tidak kita lihat, walaupun kita tidak bisa mendengar, tapi Allah mendengar, maha melihat kita dimanapun kita berada. Nah, ini bagi orang takwa ya tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyalahi aturan Allah. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Ya. Kita tidak mau bicara yang sembarangan, yang bertentangan dengan perintah Allah. Karena Allah Maha mendengar. Nah, itu intinya ya.
Jadi orang takwa itu yaitu iman kepada yang gaib. Nah, itu gaib itu maknanya ya. Jadi kalau orang takwa itu artinya dia menjaga diri dari perbuatan yang dimarahi atau yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kapanpun ya, itu tidak berani dia. Bagaimana aturan Allah? Ada dalam Al-Qur'an. Ya. Dan itu tidak diragukan oleh kita, ya. Bahwa itu kebenarannya gitu. Yang kedua, ciri orang takwa itu yuqimunas shalah, yaitu yang menegakkan sholat. Di sini juga ditafsirkan oleh para mufasir bahwa koma dengan akoma itu beda. Kalau koma ya yakumu, kalau akoma yuqimu, akoma ya yuqimu ya. Kalau koma itu berdiri ya. Kalau akoma itu mendirikan. Nah, ini dari sini juga kita bisa membedakan ya. Kalau berdiri itu berdiri aja ya, berdiri. Saya berdiri, nah, sudah berdiri. Tapi kalau katakan saya mendirikan, nah itu banyak faktornya ya atau penunjangnya. Mendirikan apa? Untuk apa itu? Kalau mendirikan ya, misalnya saya mendirikan sekolah. Nah, jadi yang didirikan sekolah untuk apa? Pasti ada maksud dan tujuan kalau mendirikan itu ya. Itu bedanya berdiri dengan mendirikan. Kenapa tidak mengerjakan? Nah, itu beda lagi ya. Tidak misalnya orang yang bertakwa itu mengerjakan sholat, itu beda lagi. Kalau mengerjakan itu tidak mempunyai efek juga dalam arti kata tujuannya kemana gitu. Bekerja ya memang ada maksud dan tujuan, tapi akan lebih dalam kalau mendirikan. Jadi orang yang bertakwa itu mendirikan. Apa yang didirikan? Sholat. Nah, sholat itu apa? Nah, itu panjang juga ya kalau kita bahas. Tapi intinya adalah mendirikan sholat itu artinya sholat itu pasti ada tujuan. Apa tujuan sholat? Nah, tanya lagi ke Allah ya. Apa tujuan sholat? Tanya ke Allah. Dijawab sama Allah dalam surat Thaha ayat 14 ya. Aqimis sholah li dzikri. Nah, jadi tujuan sholat itu untuk ingat kepada Allah. Itu tujuan yang pertama ya. Jadi sholat itu dalam rangka untuk ingat kepada Allah. Nah, pertanyaan lagi, kenapa? Kenapa emang gitu? Dengan sholat jadi ingat Allah? Ya. Karena dalam pelaksanaan sholat itu waktunya, bacaannya, gerakannya itu menunjukkan kepada bagaimana kita mengagungkan Allah. Subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, Allahu akbar, subhanallah, ya, alhamdulillah. Luar biasa. Dengan ucapan-ucapan itu ada untuk mengingatkan kita kepada Allah ya. Waktunya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya ya. Bangun tidur atau fajar. Itu kan orang bangun tidur sudah diingatkan sama Allah. Mau beraktivitas ingatkan dulu sama Allah. Ketika orang bekerja, tengah-tengah bekerja yaitu zuhur, diingatkan lagi sama Allah. Sholat lagi. Ketika kita pulang kerja atau mungkin kalau penggembala petani itu pulang dari pertanian dari ladang ya, ingatkan lagi sama Allah. Menjelang malam diingatkan lagi sama Allah. Isya diingatkan. Nah, apa konsekuensi atau akibatnya kalau kita ingat ke Allah? La bidzikrillah tatma'innul qulub. Tenang hati kita. Karena kita hidup bersama Allah, insya Allah tenang hidup kita. Nah, itu akibat atau tujuan sholat itu aqimis sholah lidzikri. Dalam surat Al-Ankabut juga disebutkan ya, aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat. Apa tujuan sholat? Untuk mencegah kekejian kemungkaran. Kenapa? Begitu gitu. Kalau sholat kita akan keji? Iya. Kalau orang yang ingat Allah, ya tadi kan diawali dengan yu'minu bil ghaib. Gak mungkin dia melakukan kemaksiatan. Gak mungkin dia berkata yang kotor, yang fitnah, yang namimah, yang bertentangan aja dengan perintah Allah, dengan larangan Allah ya. Nah, itu jadi dengan adanya sholat itu akan tercegah dari kekejian kalau karena ingat terus ya. 5 waktu coba diingatkan terus. Nah, jadi itu tujuan sholat. Nah, jadi orang yang bertakwa itu yuqimus sholat, bukan mengerjakan sholat ya. Bukan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat itu ada dua kemungkinan ya. Apa? Mungkin tujuannya agar apa ya, seolah-olah ada ungkapan kalau tidak sholat rasanya kurang enak. Itu kan pasti perasaan itu mah.
Atau kalau tidak sholat, saya tidak disebut Islam lah. Atau kalau saya tidak sholat, berarti masuk neraka lah. Jadi gitu ya, kalau mengerjakan itu bisa arahnya. Tapi kalau yuqimu sholat, menegakkan sholat, jadi tahu maknanya sholat itu apa. Nah itu ya, jadi orang yang bertakwa itu ciri yang kedua adalah mendirikan atau menegakkan sholat. Nah, itu ya. Dan yang ketiga, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dan dari apa-apa yang Allah rezekikan, yunfikun, mereka menginfakkan. Ya. Jadi ciri orang takwa itu. Jadi apapun yang Allah berikan, itu mereka infakkan, keluarkan gitu infak itu. Memberikan kepada yang hak menerimanya. Bukan untuk Allah. Allah nggak butuh kok. Allah butuh harta kita? Enggak, kita dari Allah kok. Hanya Allah memerintahkan, mengingatkan kepada kita, apapun harta yang kita miliki, itu harus dibagikan kepada orang yang memang membutuhkan. Dijelaskan oleh Allah, ya, fakir, miskin, yatim, piatu, gitu. Ya, jadi orang yang bertakwa itu dia memiliki sikap atau tindakan perbuatan yang senantiasa berinfak gitu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, apa saja sih yang dirizkikan Allah itu? Oh, banyak ya. Makan ya atau kebutuhan sehari-hari itu rezeki juga kan. Bukan hanya itu, manusia itu butuh komunikasi, alat komunikasi itu rezeki juga. Untuk bepergian namanya alat transportasi juga. Untuk tinggal diam namanya rumah, tempat kita berdiam di situ ya, tempat berteduh dan sebagainya. Banyak lagi ya, itu rezeki gitu ya. Maka ciri orang takwa, apapun yang dirizkikan Allah itu dikeluarkan. Nah itu caranya bagaimana? Nah, itu diatur dalam ayat lain atau dalam hadis ya. Misalnya kalau emas itu bagaimana? Ya itu setahun sekali ya, setahun sekali. Kalaupun sudah masuk nisab gitu, emas berapa? 80 gram misalnya, itu harus dikeluarkan. Cukup satu kali aja itu. Kalau bertambah ya tambah lagi, ya misalnya gitu ya. Tapi kalau itu cukup satu kali, satu tahun sekali ya. Tapi kalau emas yang dipakai itu cukup satu kali saja pakai, ya itu harus diimpakkan dulu, jangan dulu dipakai itu. Jadi belum sah ya perhiasan yang dipakai oleh kita kalau belum dikeluarkan. Berapa? Ya tadi ada ketentuannya ya. 2,5% atau berapa lah ya, itu mungkin pemirsa ada paham lah itu masalah berapanya gitu. Bagaimana kalau peternakan? Sama, peternakan juga. Itu rezeki melalui peternakan. Nah, itu namanya zakat. Itu pun sama. Dibayarnya setahun sekali. Jumlahnya ada aturannya, ya. Kalau misalnya kambing 40 ekor harus satu dikeluarkan. Gitu ya. Terus bagaimana kalau ayam? Nah, ini masalah ayam masih belum jelas ini, ya. Ayam nggak usah ayam karena nggak ada hadisnya. Nah, bukan begitu. Peternak ayam juga kan salah satu rezeki Allah kan. Bagaimana kelinci? Bagaimana seterusnya? Itu harus. Hanya para ulama istilahnya pakai istilahnya tamsil gitu ya. Mengkiaskan gitu. Kalau kambing itu 40 ekor. Satu. Nah, kalau misalnya dihitung itu 40 ekor berapa? Kemudian satu ekor berapa? Nah, kalau ayam berapa jumlah yang dikeluarkan? Nah, itu ya dikiaskan gitu. Kan itu rezeki bagaimanapun ya. Kemudian apalagi misalnya pertanian saya ada itu aturan-aturannya ya. Nah itu. Tapi bagaimana misalnya contohnya yang lain misalnya HP ya, alat komunikasi atau kendaraan, itu pun sama ya. Karena itu yang disediakan harus dikeluarkan itu 2,5%. Kalau tidak berarti tidak mengikuti aturan Allah atau tidak termasuk orang yang bertakwa. Ya, rumah, apalagi rumah tuh. Rumah seharga berapa? Misalnya 500 juta. Nah, 500 juta harus dikeluarkan itu rumah itu karena ada hak fakir miskin di situ. Berapa? Nah, ya 2,5%. Kalau 500 juta berarti berapa itu? Ya, mungkin 125 ya ribu. Nggak tahu. Kalau 100 juta berarti kan 25 ribu ya. 25 ribu. Jadi kalau 500 juta berarti sekian. Nah, itu sendirilah ya, 2,5%. Nah, kalau tidak, nah itu ada namanya kehidupan ya. Kalau rumah tidak diinfakkan itu akibatnya apa? Berarti rumah itu belum diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya tidak diridhoi Allah? Oh, penghuninya tidak harmonis, penghuni sakit-sakitan atau bertengkar melulu.
Nah, itu salah satu efek daripada itu. Karena apa? Belum diridhoi Allah. Kalau bahasa umumnya ya, kalau belum dipajakan itu ya, kalau diberi pajak itu kan manusia pajak ya. Kalau Allah itu infak namanya. Ya, kalau belum diinfakkan ya itu tadi akibatnya nanti ada efek kepada penghuninya tadi. Kendaraan juga sama. Nanti Allah paksa itu dikeluarkan ya. Karena memang Allah tidak ridhoi ya kendaraannya dipaksa. Mungkin bannya bocor, mesinnya rusak, tabrakan, macam-macam. Karena memang dia tidak infakkan. Coba kalau kita titipkan, ya Allah, nih saya beli kendaraan seharga 200 juta, infakkan, keluarkan. Sudah keluarkan berarti aman kan? Sudah ada jaminan Allah. Karena sudah dikeluarkan. Karena kita sudah melaksanakan perintah Allah gitu. Nah begitu ya. Jadi orang takwa itu sampai sedetail detailnya. Dan juga untuk apa itu kita menginfakkan? Infakkan itu juga bukan selain membersihkan harta, juga membersihkan hati kita. Apa itu hati kita? Itu bakhil. Bakhil itu penyakit hati. Jadi dia merasa kalau harta yang dia dapatkan itu punya dia. Gitu ya. Nggak berhak itu orang, apa ya, yatim piatu, fakir miskin. Itu nasibnya aja dia miskin. Kenapa harus diberi? Nah gitu ya. Nah itu gitu. Kalau sifat itu ada dalam dada kita, berarti kita masih perlu dibersihkan. Ya. Jadi yang ketiga ciri otak itu wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Dalam istilah fikih ada zakat, ada sedekah gitu ya, ada infak. Tapi sebenarnya zakat itu infak, tapi infak wajib. Kalau sedekah itu infak katakanlah sunnah gitu ya. Kenapa? Tidak ditentukan jumlahnya dan waktunya. Misalnya kita sedekah jariyah ya untuk masjid. Itu tidak dihitung berapa ya, tergantung kemampuan kita. Sedekah ya, sedekah. Atau nanti memberikan ke fakir miskin di jalan di mana-mana, itu sedekah itu. Kalau zakat itu ditentukan ya, ditentukan jumlahnya, waktunya, bentuknya ada ditentukan. Nah itu, jadi sama saja mau zakat mau infak biasa itu termasuk wa mimma rozaqnahum yunfikun. Nah itu ya yang ciri yang ketiga ya, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Saja yang diperintahkan Allah dan apa saja yang dilarang Allah. Nah, yang keempat ciri orang yang takwa itu, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi dia beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan sebelum kamu. Ya, disimpulkan oleh para ulama, itulah kitabullah ya. Kalau Zabur yang sesuai dengan perintah Allah ya taati. Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, itu kan kitab juga ya. Ya, kalau itu sudah masih sesuai. Tapi kalau sudah dirubah-rubah oleh para pendeta, oleh ulama dan sebagainya, nah itu bukan kitabullah lagi, itu mah karangan manusia namanya ya. Nah, jadi itu dalam tafsir. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, artinya apa? Kitabullah. Ya kita ya Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu berisi Taurat, Zabur, Injil itu. Ya, silakan aja baca ya. Nah, jadi kita tidak bertanya lagi kepada yang lain. Ya, Allah sudah memberikan. Apa yang dilarang Allah? Ini banyak. Aturannya bagaimana, etika dalam berkeluarga, etika dalam bermasyarakat, kemudian bagaimana menggunakan harta, juga termasuk bagaimana cara berpolitik, bersiasat. Jelas itu dalam Al-Quran. Jadi jangan berarti masalah sholat saja itu Al-Quran tidak membahas masalah politik segala gitu. Harus bagaimana kita berpolitik, mana yang benar. Ya, jangan ikut-ikutan kepada yang lain. Ya, Quran sudah jelas kok bagaimana cara berpemerintahan, bernegara. Ada dalam Al-Quran. Ya, bagaimana cara berjuang, bagaimana itu. Jadi jangan dianggap bahwa ibadah itu atau perintah Allah itu hanya sholat, zakat. Akhirnya debat terus sampai hari ini ya, masalah sholat, masalah saum, sampai hari ini tuh maaf ya, kita di Indonesia itu masalah penanggalan 1 Ramadan aja berdebat terus nggak pernah beres. Padahal itu jelas kok dalam Al-Quran ya, sedikit ya menyinggung masalah tanggal 1 Ramadan ini. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran ya, bahwa titik sentral dunia ini adalah Ka'bah, termasuk itu penghitungan hari. Nah, maka itu orang Yahudi harus ditentukan ini masalah waktu nih, masalah penanggalan ya, masalah waktu. Maka dia tentukan di Greenwich.
Nah, Greenwich itu kan di daerah Inggris gitu. Itu kan Yahudi yang menentukan. Karena orang Yahudi juga sadar, tahu bahwa titik itu adalah Baitullah. Tapi karena dia Yahudi menolak terhadap keberadaan Baitullah kepada Islam, maka dia diri sendiri. Gitu ya. Kalau kita dari Ka'bah itu, ya nolnya itu dari Ka'bah itu, dari nol, terus dari Ka'bah yang terus ke barat ke barat kan matahari terus gitu. Gitu. Nah, itu juga perlu dipahami ya masalah ini karena ini sangat urgen ya pemirsa, banyak yang belum jelas ya. Sampai hari ini juga umat Islam menggunakan Greenwich aja itu penanggalan itu ya. Penanggalan dari Greenwich. Jadi ngitungnya dari Greenwich gitu. Tapi kalau Islamnya dari Mekah ya. Gitu. Nah, ini juga nanti dibahas lain waktu ya. Jadi ini hanya ingin mengingatkan aja bahwa perintah Allah itu bukan hanya sholat dan saum. Semuanya dalam kehidupan ini ditata. Jadi jelas yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, begitu ya. Jadi yang namanya takwa itu ya itu iman. Jangan sampai meragukan itu. La roiba kan di atas sudah mengatakan la roiba, tidak ragu-ragu. Apa yang dia sampaikan Al-Qur'an diterima oleh kita. Nah, siapa sebenarnya kalau kita yang menolak Al-Qur'an? Kalau dalam Al-Qur'an itu sebenarnya banyak yang sebutnya Ahlul Kitab. Jadi ternyata Ahlul Kitab itu sindiran ya. Sindiran yang ngerti Al-Qur'an, Alkitab, tapi tidak mengamalkan. Kenapa? Karena menggunakan rasio terus ya. Orang Israel kan kalau diperintah sama Nabi pada nabinya itu sesuai nggak dengan akal pikiran. Jadi harusnya seolah-olah harus sesuai. Jadi seolah-olah Tuhannya akal. Kalau tidak sesuai tinggalkan. Padahal bukan begitu. Akal menyesuaikan wahyu. Seharusnya begitu. Ya. Kalau kata Al-Qur'an ini, ya udah jangan cari-cari alasan. Ya. Supaya jelas contohnya ya, mungkin para pemirsa di dalam kitab Injil itu yang namanya babi haram. Bukan hanya umat Islam mengatakan babi haram. Di Nasrani pun di Injil itu haram itu. Haram itu, udah nggak boleh lagi. Tapi ya tadi, karena umatnya banyak yang suka daging babi, maka ulamanya memfatwa gitu. Apa fatwanya? Yang diharam itu adalah babi hutan, katanya gitu. Kalau babi peliharaan tidak. Nah itu gitu. Itu orang Nasrani begitu. Di Yahudi sama, ya. Perintah Allah begini, tapi coba dikurang-kurang. Ya itu karena penyimpangan. Yang menyimpangkan siapa? Ya Ahlul Kitab, ulamanya, pendetanya. Orang awam nggak mungkin tuh, karena nggak berani dia. Tapi karena ulama itu ditaati oleh umatnya atau pendetanya, maka itulah ulama. Gitu ya. Nah, jadi kita orang takwa tidak. Kata Quran gini, sebab Al-Quran laksanakan. La roiba fi. Apa yang diturunkan Allah, terima. Nah, itu ciri orang takwa itu. Yang kelima adalah wabil akhiratihum yuqinun, dan yakin kepada hari akhirat. Ini juga sulit itu bagi orang tidak bertakwa, tidak yakin akhirat, tidak mudah itu. Kenapa? Karena hari akhirat atau surga neraka itu belum terjadi. Ya, dan belum jelas bagaimana kondisinya. Dalam Al-Quran hanya gambaran saja. Ini surga begini, neraka begini. Karena itu masalah perkara yang gaib. Nah, bagi orang beriman, yakin adanya. Ada surga, ada neraka. Orang masuk neraka apa cirinya? Masuk neraka, masuk surga apa? Kan tahu itu. Dalam Al-Quran kan disebutkan. Kalau perbuatan ini dosa, akibatnya masuk neraka. Kalau ini perbuatan akan menyebabkan dia masuk surga. Jelas dalam Al-Quran kan dari tadi apa yang waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik. Apa yang iya jelas itu. Ini surga, ini neraka. Nah, bagi orang yang yakin kepada akhirat, dia berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar menurut Al-Quran. Karena konsekuensinya masuk surga. Kalau melanggar larangan Allah, konsekuensinya masuk neraka. Nah, bagi orang bertakwa, yakin kepada akhirat, dia melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah. Ya, apapun yang diperintahkan Allah, dia laksanakan. Tapi ke orang yang tidak yakin, lagi mau ngapain sih? Kalau sudah mati ya mati saja gitu ya. Kalau sudah ya mati aja. Kenapa sih pikir-pikir? Nah, apa akibatnya nih kalau orang punya keyakinan? Nah, tadi dia melakukan korupsi, melakukan pembunuhan, melakukan kebohongan, fitnah, ngerasa biasa aja.
Baru dia takut kalau misalnya takut ke KPK, takut ke polisi, takut ketahuan gitu. Karena dia yakin kepada akhirat. Orang yakin akhirat enggak, bukan takut polisi, bukan takut orang tua, bukan takut KPK, bukan takut pimpinan, bukan. Karena Allah Maha melihat tadi, yu'minuna bil ghaib. Iman kepada al-ghaib tadi, ya. Nah, itu konsekuensi orang yang yakin kepada akhirat itu tadi. Dia akan terjaga hidupnya, senantiasa ada di jalan Allah. Nah, itu pemirsa rahimakumullah, itu tujuan takwa. Nah, dengan hukuman saum, ya itulah. Saum itu untuk menuju agar manusia begitu. Nah, mungkin pemirsa nih, terutama yang laki-laki, kalau wanita karena mungkin ada yang tidak sholat ya, karena memang begitu aturannya, hanya laki-laki gitu. Itu dalam khutbah Jumat itu syarat sahnya atau syarat utamanya adalah sampaikan takwa. Bagaimana agar bertakwa gitu. Itu tiap Jumat. Atau sebenarnya mengingatkan aja karena ada program khusus yaitu saum. Saum itu training internasional pemirsa ya. Bagaimana caranya Allah memerintahkan saum? Semuanya itu ya, dari atas sampai bawah saum enggak ada. Supaya pada takwa semuanya. Subhanallah ya. Kalau memang tujuan Allah itu kemudian umat Islam Indonesia melaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah, insya Allah Indonesia aman, adil, makmur. Insya Allah. Kenapa? Ya karena saya bertakwa kok. Para pejabatnya yakin kepada al-ghaib, bukan takut kepada KPK, bukan takut sama atasan. Masya Allah. Nggak perlu itu KPK itu kalau orang bertakwa itu. Ya, polisi nggak perlu itu. Karena dia yakin kepada Allah tadi. Jadi bukan takut kepada manusia, takut kepada Allah karena al-ghaib. Nah, luar biasa itu. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saum ini diterima oleh Allah. Bukan hanya kita, semuanya orang Indonesia khususnya ya diterima saumnya. Para pejabat saumnya benar diterima oleh Allah. Ya, para konglomeratnya, para bisnismennya dan para pengusaha semuanya diterima. Mudah-mudahan dan dipastikan kalau saum ini betul-betul